Cek apa yang dilakukan oleh KDM di Jawa Barat. Lagi pencitraan. Hentikan guru. Iwan, apa Mang? Kemarin ceritanya saya tuh masuk angin. Oh masuk angin? Udah minum obat? Ah cuma dikerok aja. Oh udah dikerok. Terus gimana hasilnya? Ya rada enak-enakan, merah dikerok juga. Oh kalau dikerok merah berarti benar masuk angin. Tapi saya sebenarnya mah bukan itu yang saya pengen. Maksudnya pengennya gimana? Saya pengennya begitu dikerok bukan cuma sekedar merah, Mang Iwan. Ya terus gimana tuh Mang? Ya muncul kayak di kerok itu nomor token pulsa gitu biar saya bisa isi kuota, pulsa saya habis. Alah bilang aja minta isiin pulsa gitu muter-muter. Alhamdulillah kalau ngerti mah. Ya gampang lah. Oh, langsung dimulai aja mah. Baiklah. Assalamualaikum sampurasun wilujeng welcome kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa nih Mang Iwan yang akan kita bahas kali ini? Ya kita masih membahas soal kritikan-kritikan atau serangan-serangan yang makin masif ke Bapak Aing Mang akhir-akhir ini, ya kan? Terus ada juga beberapa berita ringan yang menurut saya ya cukup menarik lah. Untuk hiburan gimana? Udah disiapkan? Ah, seperti biasa hiburan juga sudah siap, Bang Iwan. Apa temanya kali ini? Ini tentang tukang bangunan. Ya pokoknya dijamin lucu ya, Mang. Dijamin kocak. Mantap. Ya, langsung aja kita ke video yang pertama, Bang Iwan. Apa ini yang pertama? Nah, untuk yang pertama, sebelum kita buka yang lain, kita dengar dulu pidato dari Bapak Aing. Sok, Mang, dimainkan. Oke, siap. Play. Judul menghabisi duitnya orang Jawa Barat lebih dari 2,5 triliun. Operatornya adalah orang Jawa Barat. Duitnya lari ke luar negeri. Ada problem utama di sini. Ini menjadi bahan renungan kita. Dulu orang sambung ayam. Ketika sambung ayam ditangkap, peredaran uangnya di situ. Orang main judi pakai kulupruk atau apa namanya, istilahnya uangnya beredar di situ. Hari ini judi sudah diharamkan oleh agama. Setelah itu uangnya lari ke luar negeri. Apa ancaman berikutnya? Selain pembegalan, ancaman berikutnya adalah tramadol. Selain tramadol, itu sebuah jaringan yang digerakkan. Setiap yang ditangkap, kamu kerja di mana? Disuruh bos. Bosnya siapa? Saya nggak usah nyebutin daerahnya. Bosnya dari sini. Kemudian, kamu tahu bosnya siapa? Tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Hari ini di Polda Jabar, saya baru selesai menyelesaikan. Tramadol yang terkumpulkan 2,5 juta butir. Mungkin yang tidak terkumpulkan lebih 10 juta butir. Satunya Rp5.000. Siapa yang mengkonsumsi anak SMP dan SMA? Apa akibat tramadol? Membacok, tawuran, membegal. Apa problemnya? Problemnya adalah di lingkungan setempat tidak ada yang berani bertindak. Di situ ada Babinsa, ada Babin Kaptimas, ada kepala desa, ada kepala kelurahan. Masa tidak tahu di sampingnya? Di depan rumahnya semuanya tahu, tapi tidak ada yang mengambil tindakan. Kenapa? Rasa takut. Sayembara begal, semua orang speak up. Tramadol nggak ada yang berani. Kenapa? 3 orang yang datang ke rumah saya, rata-rata badannya bergetar dalam ancaman. Ini sistematik, terjaring. Apa sih yang menjadi concern? Concernnya adalah, ini problem global. Di mana problem globalnya? Ada generasi yang harus diloskan, tidak punya kapasitas intelektual, dan tidak punya cita-cita, kiri kanannya udah rusak. Apa targetnya? Melumpuhkan bangsa dalam masa depan, menghilangkan satu generasi untuk menguasai sumber daya alam dan sumber daya lingkungan yang lain. Apa? Penjajahan yang akan dilakukan tanpa terasa. Nah itu tadi Mang pidato Bapak Aing. Gimana menurut Mamang? Ya bener banget ya apa yang dikatakan Bapak Aing. Ya terus jadi ada istilah begini Mang Iwan. Kalau ingin menghancurkan sebuah negara, hancurkan dulu pemudanya. Nah itu. Oh gitu. Jadi itu yang sekarang sedang dialami oleh bangsa kita. Iya bener. Jadi dalam hal ini disadari atau tidak, bangsa kita ini ada yang ingin menghancurkan. Aduh bahaya. Karena yang disebutkan sama Bapak Aing tadi akan ada penjajahan yang tidak terasa di kedua kekayaan alam kita dengan dalih misalnya perdagangan, kerjasama dan sebagainya. Karena dilemahkan itu generasi mudanya. Nah kalau untuk
begal, beres lah istilahnya gitu kan, banyak yang mau turun tangan. Nah, untuk yang satu ini, nah ini Bapak Aing bukan hanya berhadapan istilahnya orang-orang yang anggaplah, gimana ya, sekelas orang gede ya, tapi ini lebih dari itu, jaringannya internasional Mang Iwan. Wah iya Mang, bahaya. Nah, makanya kemarin yang sempat, melaporkan ya, tentang warung-warung itu kan mendapat teror. Ternyata bukan cuma satu, Bapak Aing sebut tadi ada 3, mungkin termasuk akang yang kemarin itu. Salah serius ini. Nah, apa yang dikatakan Bapak Aing ini kan merupakan fakta yang tidak bisa terbantahkan, Mang Iwan. Betul Mang. Ya, untuk para penyerang, para striker ya, silahkan bantah fakta ini. Kalau Anda membantah, sama saja Anda mendukung ya peredaran narkoboy. Nah iya, Tuh, parah ya. makanya nggak ada para striker yang berani membantah. Striker. Penyerang, Oh penyerang. kan ada yang komen di kita, ya pihak sebelah mah cuma punya penyerang katanya. Cuma punya striker, nggak punya back, nggak punya kiper. Sebenarnya kalau mau diserang balik juga selesai katanya. Iya, yang dibanyakin striker mereka mah ya. Iya, jadi ya, apa nggak ada yang berani menyerang? Ya, karena mereka sadar kalau mereka menyerang di sisi yang ini, sama aja mereka mendukung peredaran barang haram tersebut. Betul Mang. Gitu. Oke. Ya, berikutnya Mang Iwan. Nah ini Bapak Aing menanggapi salah satu striker Mang yang menyerang dari sisi IPM. Ya striker baru mungkin, atau kita yang baru tahu kali ya. Ya, bisa jadi kita baru tahu ya ibu-ibu kemarin ya. Ya sok main kan. Mainkan, play. Dan bisa tidak misalnya kita fair ngecek apa yang dilakukan oleh KDM di Jawa Barat? Ya per hari ini tidak bisa diukur misalnya, apakah kemiskinan di Jawa Barat itu berkurang setelah KDM jadi gubernur? Kan enggak juga. Apakah tingkat pengangguran itu bisa ditekan? Enggak juga. Padahal kalau kita mau konversi secara jujur nih ya, saya belum bicara yang agak panjang kali lebar. Data BPS beberapa waktu yang lalu, Jawa Barat itu tidak masuk provinsi yang memiliki kualitas hidup yang baik. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Pagi ini saya akan menyapa abangku tercinta. Ini pengamat yang sangat akurat analisisnya, akademisi yang sangat mumpuni metodologi cara pengajarannya, Bang Adi Prayitno. Terima kasih Bang, terus menerus memberikan otokritik pada saya, terutama menyoroti persoalan kedikenalan saya melalui media sosial dengan kerja yang dilaksanakan tidak sebanding. Ya memang Bang, saya akui itu benar. Dan Abang mengatakan, saya 3 hal yang saya lihat Abang soroti. 1, ternyata angka kemiskinan di Jawa Barat tidak mengalami perubahan, begitu-begitu saja, tidak mengalami penurunan. 2, angka pengangguran juga sama, penganggurannya tidak mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga, Jawa Barat tidak masuk 10 besar provinsi yang memiliki IPM yang memadai. Barangkali Abang bisa lihat data BPS tahun 2025 dan 2026 Bang. Siapa tahu Abang lupa. Di data BPS 2025-2026 semenjak saya memimpin, angka pengangguran mengalami penurunan. Memang tidak terlalu besar Bang, tetapi ada penurunannya. Yang kedua, angka kemiskinan juga mengalami penurunan, memang belum sesuai dengan harapan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai IPM Bang, memang sudah sejak lama Jawa Barat rankingnya bawah. Tetapi di 2025 itu udah data BPS-nya ada, bahwa Jawa Barat itu peringkat pertama nasional mengalami kenaikan angka IPM dalam tahun 2025. Nah itu dia Mang, gimana tuh? Ya, ini juga salah satu striker ya Mang Iwan kayaknya. Iya Mang, striker. Ya, tapi serangannya mudah dipatahkan oleh Bapak Aing. Gimana dipatahkannya tuh? Ya, data dipatahkan oleh data. Kenapa mudah dipatahkan? Nah apa emang? Karena data yang dia gunakan nggak jelas. Data yang digunakan nggak jelas. Kan dia bilang tadi, ya, data BPS beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu teh kapan? Sebutkan tahunnya atuh, kan gitu. Nah, sedangkan Bapak Aing menyajikan data yang sudah disebutkan tahunnya, yaitu masa kepemimpinannya Bapak Aing tahun 2025 tahun 2026, kan gitu. Oh iya. Nah, kalau dia pakai data yang mana?
Kalau mau jadi striker, mau jadi penyerang, ya datanya yang valid atuh, ya kan? Iya dong. Iyalah, masa pakai data jadul, nggak nyambung atuh. Kalau di bawah tahun 2025, berarti kan bukan Bapak Aing yang menjabat, kan gitu. Apalagi kalau tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau datanya yang dipakai nggak jelas tahunnya, nggak jelas waktunya, orangnya juga beda, Mang Iwan. Sok Mang kasih contoh lah biar jelas. Ya contohnya misalnya kayak gini, saya memberikan ulasan ya buat Mang Iwan misalnya. Sok. Mang Iwan ini seorang legend ya, walaupun suaranya tidak bisa dibilang merdu, tapi ikonik. Tapi boleh nggak saya memberi saran kalau jenggot dan kumisnya itu disemir biar warnanya nggak putih gitu. Ini sama jenggot saya kan nggak putih, Mang. Oh maaf, ini bukan Iwan yang ini, Yang mana tuh? tapi Iwan Pales. Oh, salah orang berarti. Ya kan salah orang, salah data. Iya. Atau waktunya yang salah. Gimana contohnya? Ya misalnya saya mengkritik Bang Iwan, tapi waktunya salah. Sok coba. Lagi nih, Bapak Iwan, kalau Bapak Iwan sering merasakan pusing, itu mungkin karena Bapak Iwan sering tidur dalam keadaan rambut dikuncir. Makanya sebelum tidur pastikan rambut tidak dikuncir, kan gitu. Saya kan botak, Mang. Mana bisa dikuncir? Iya, data waktunya salah. Saya membacakan data Mang Iwan waktu 2006, waktu masih gondrong. Oh, waktu masih rocker ya kan? Iya, kan kalau data dan waktunya beda, bisa jadi orangnya yang beda atau sudah tidak relevan. Cing ya buat para striker, biar serangannya itu istilahnya tidak sporadis, tidak membabi buta, terstruktur ya. Pakai datanya jangan data jadul. Ya tuh yang update. Iya, malu-maluin. Udah ngomong kayak yang bener. Datanya jadul. Lanjut dah Bang Iwan lah. Lanjutnya Bapak Aing mah nih semakin dibilang pencitraan, semakin ngehajakeun. Makin ngehajakeun teh apa bahasa Indonesia tuh. Makin disengajain, Mang. Oh gitu. Sok mainkan videonya. Play. Bang, setelah muji aing keluman lah. Ini kita lagi pencitraan. Lagi pencitraan kita ini. Coba siapa yang ingin pencitraan ikut naik genteng seperti saya. Kunaon manis yang turun ya. Turun. Turun sete. Turun sete kalau pergi kok. Salah kak, kanan kanan. Eta turun eta karunya, tukang kamera. Karunya eta naik jaring. Eta tukang kamera pencitraan turun. Nah, itu Mang makin disengajain. Ya kejadian ini Bapak Aing mematahkan argumen dua striker Bang Iwan sekaligus. Siapa aja? Iya, striker yang pertama yang terpatahkan adalah si Bibi Adam, penguasa Gunung Galuga. Ya kan sempat bilang kayak gini, Bapak Aing itu haus pujian kan gitu ya. Oh iya. Itu tadi ada yang muji malah diomelin sama Bapak Aing. Karena siapa lah muji Aing. Kalau manting. Indonesia kan atuh. Ya maksudnya berisik, jangan puji saya. Saya jadi nggak nyaman gitu maksudnya kalau manting. Oh nggak nyaman. Ya nggak nyaman gitu. Nah itu dari Bibi Adam ya yang terpatahkan soal pujian. Yang kedua soal trio Cangcut. Oh mereka. Semakin disebut pencitraan, semakin Bapak Aing bikin pencitraan. Iya betul. Malah diajak semua warganya, ayo kita pencitraan. Iya semat. Apa-apa disebut pencitraan, yang penting hasilnya nyata. Ayo udah kita pencitraan. Yang tidak pencitraan turun katanya. Kameramen akan turun. Iya dia turun. Iya, dia nggak kuat buat pencitraan. Cuman takut jatuh, Mang, takut ketinggian. Oh gitu, takut ketinggian. Iya.
Kirain nggak mau diajak pencitraan. Kan takut jatuh. Iya, begitu. Nah, kayaknya mah ada yang ikut-ikutan pencitraan ini, Mang. Oh, Seru ini. iya. Ada videonya? Ada. Sok, mainkan. Oke, kita lihat ya. Play. KDM ngonten dibilang pencitraan. Sekarang Anies ngonten juga. Hayo, kalian pada mau bilang apa? Boleh-boleh aja kan? Guru! Guru! Hentikan guru! Guru! Hentikan guru! Kami tidak ingin berdosa guru! Tuh kan. Sabar, Mang. Jangan terlalu semangat, ntar malah nyerang pribadi lagi. Nggak boleh nyerang pribadi. Oh gitu. Ya, kita mah intinya nggak boleh nyerang personal lah gitu, Mang. Tadi Bapak itu siapa ya, Mang Iwan? Alah, pakai nanya. Kayak nggak tahu aja. Kan katanya nggak boleh membahas pribadi. Kalau saya sebut namanya sama aja saya dianggap menyerang pribadi. Ya udah pura-pura nggak kenal aja kalau gitu mah. Ah, segitu. Biar aman. Ya nggak gitu juga tuh, Mang. Maksudnya jangan nyerang pribadi, kita fokus sama yang dilakukannya aja gitu. Ya oke lah. Kan belum tentu pencitraan juga. Kan Mang Iwan yang nyebut itu pencitraan tadi di pembukaannya. Mang saya bilang pencitraan gitu, Mang. Iya, Mang Iwan yang bilang ini juga nih ada pencitraan katanya dari Bapak Anu. Oh, emang ini bukan pencitraan? Bukanlah, bukan pencitraan. Masa sih, Mang, bukan? Ya coba tanya sama pendukungnya. Itu Bapak tadi pencitraan bukan? Pasti jawabnya bukan. Iyalah kalau nanyanya ke pendukungnya mah. Nah, terus itu ngapain? Bapak itu cuma lagi ngasih tutorial, Mang Iwan. Ngasih tutorial bagaimana caranya jadi supir angkot yang baik dan betul. Kalau tutorial mah ada langkah-langkahnya tuh. Ada langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama apa? Langkah pertama, sebelum jadi supir, nyapres dulu. Allah, press dulu. Kalau nyapres gagal, baru nyupir. Berat ya langkah pertamanya. Gitu. Langkah pertamanya nyapres. Nah, terus langkah keduanya apa? Iya kan tadi udah langkah keduanya. Nyapresnya gagal, berarti langkah keduanya jadi supir. Berarti berat ya syarat jadi supir angkot. Kalau harus nyapres dulu. Jadi ya para striker sebelum menyerang lebih baik perbaiki pertahanan. Jangan sampai jebol kayak tadi. Yang tadi saya bilang karena mereka gak punya back sama kiper, sekali diserang dapet. Iya, sekali diserang langsung gol. Lah yang lain. Nah, untuk video berikutnya ini adalah video tentang tim ses yang gagal, Mang. Ya apa? Ini tim ses yang gagal. Tahu, mainkan videonya. Coba play. Anda tidak akan pernah selesai dikritik para pengkritisi, ya, para pengamat, apabila Anda tidak menyelesaikan kebijakan Anda yang berdampak buruk pada masyarakat. Ada mata ngomong keras gitu udah baheula jagona keok udah. Tim sukses gagal dari gitu teh. Nah, itu tim ses yang gagal. Bisaan itu yang edit. Ya, kreatif. Bisa nyambung sama percakapan si itu. Tapi itu kok kenapa gambarnya Dawala tapi suaranya si Cepot. Ah, yang penting mah kata-katanya mah. Iya. Kena banget. Tapi lucu. Iya, cocok kan. Dia nggak nyadar apa ya kalau misalnya tim ses itu ibarat daun salam. Saya pernah cerita. Daun salam. Iya, sekarang aja ininya gagal. Coba kalau berhasil, nasibnya sama kayak daun salam. Gimana tuh, Mang? Waktu mau masak mah dicari, penting banget daun salam, Mang Iwan. Giliran masakan udah jadi, disingkirin daun salam mah nggak bakalan dimakan. Oh, pertamanya doang dibutuhin ya. Iya, itulah tim ses. Kalau udah jadi mau disingkirin. Ya, Untung gagal, jadi dia masih difungsikan pakai apa, Mang? sebagai striker. Untuk nyerang Bapak Ai gitu Ya. kan. Oke, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada anak muda yang dalam keadaan tidak sadar sedang dibius di rumah sakit. Igo, Mang. Sok, coba dimainkan videonya. Oke, siap. Play. Cernaon jang biasa we panuju mahulang sekolah kumaha lancar we Pak ai saragam tos meuli acan yo bae 10 juta ti bapak iya saragam buku 10 juta mahi teu mahi Pak nuhun Pak anjay Pak Dedi datang ke abi tapi ke Pak Dedi kan ayo anjay Pak Dedi
Nun Pak, pek telin pade dinu datang teh Nopi. Kumamun teh Nopi datang. Yang hayu botakan. Naon teh da abi mah teu ieu teh ODGJ. Nah, itu videonya gimana tuh, Mang? Begitulah ya, Bapak Aing. Pengaruhnya gitu sangat kuat. Kenapa tuh, Mang, sangat kuat? Ya, kenapa sangat kuat? Buktinya ada yang mengingat Bapak Aing sampai ke alam bawah sadarnya, Mang Iwan. Ini buktinya kalau Bapak Aing itu pengaruhnya kuat. Oh iya bener, termasuk Teh Nopi. Iya tadi nyebut Teh Nopi, siapa Teh Nopi? Yang apa namanya suka ngumpulin ODGJ. Oh itu? Ya yang merawat ODGJ. Oh iya yang dibawa pulang ya ODGJ. Iya, apa ujung-ujungnya jadi ke Teh Nopi. Oke Mang, kita langsung hiburan aja. Oh hiburan. Oke, kita hiburan kali ini adalah apa tadi temanya? Tentang tukang bangunan, Mang Iwan. Oh iya, temanya tentang tukang bangunan ya. Nah, untuk yang pertama ternyata saya baru tahu apaan tuh. Oh, tukang bangunan ada yang gajinya sampai 1 M. Wow. Masa sih? Coba kita lihat. Play. Oh, 1 M. 1 M, ya paling kurang berapa senti lah. 1 M. Nggak kirain mas saya gitu yang salah denger Mang 1 M. Udah diukur masa salah. Kacau. Ya udahlah, lanjut ke video yang berikutnya. Nah, yang kedua ini ada tukang yang kreatif dan inovatif. Oh, coba mainkan. Kita mainkan. Play. Ini gimana konsepnya kerja? Iya sih kreatif. Bukan cepet jadinya kerjaan malah lama kalau kayak gitu. Cuma keneknya males nganterin adukan, Mang. Berapa lama dia ngelarin itu nembok satu ruangan itu doang. Kalau ayunan begitu. Tahu lagi aja. Ya berikut aja langsung. Nah berikutnya ini mah bukan tukang, kayaknya kenek ini mah. Nggak kalah kreatif, Mang Iwan. Oh mainkan. Pak kita mainkan. Play. Anjay. Waduh. Jadi habis ngaduk dia bisa langsung istirahat. Cerdas sih, tapi masih ada yang kurang, Mang. Apa kurangnya? Kurang meja kecil, Mang, di sampingnya buat naruh gelas kopi. Oh iya. Iya. Iya, bisa langsung ngopi ya. Nah, itu dia tambah ejer. Tapi cukup menghibur. Oke, Mang, lanjut. Ya, berikutnya. Tok, apa nih berikutnya? Yang harusnya lebih lucu dari yang tadi, dong. Nah, berikutnya ada tukang yang secara melodis dan ritmis mengingatkan kita ke acara 17-an. Oh, coba mainkan. Play. Ya kan dong, Iwan? Opak ya, Bang. Mantap, canggih lah. Aduh. Jadi secara iramanya, secara melodinya pas. Iya. Apalagi kalau kita kasih gambar tentara yang lagi baris. Nah, cocok itu. Pas ada musiknya itu. Oh, tebak sebelum menjadi tukang di apa? Bener-bener. Bekas musisi, jangan-jangan ini tukang ya? Di sisi apa di tukang? Iya, dulu di sisi, sekarang di tukang. Oh gitu. Ya dulu musisi, sekarang jadi tukang. Ada yang gak ngerti kayaknya memang. Oh, biarin lah. Lanjut, Bang. Oke, selanjutnya. Apa nih selanjutnya? Selanjutnya ini ada para tukang yang lagi dapat pengarahan dari mandor. Ya, bahwa jadi tukang itu harus sabar katanya. Oh, langsung mainkan. Mainkan, play. Bisa menahan emosi, jangan marah. Saya nggak pada marah orangnya, ya karena lagi puasa. Ya. Jadi belajarlah untuk tidak marah. Ya. Lu balik.
Gimana ceritanya dia ngajarin sabar, dia sendiri nggak sabaran. Dia udah sabar Mang Iwan. Sabar apanya sih, Mang? Itu kan tadi connect bolak-balik 2 kali. Kalau dia nggak sabar mah baru pertama kali balik aja udah dijeburin. Oh, masih termasuk sabar ya? Setelah nunggu 2 kali baru diceburin. Sabar dia. Oh, jadi dia masih masuk kategori sabar segitunya. Ada lagi? Masih ada, ini satu lagi tentang tutorial bagaimana caranya mengangkat semen. Oh, sok main kan? Play. Tutorial cara mengangkat semen yang benar. Kalau kayak gini, dia pasti berat teman-teman. Nah, terus gimana bang? Biar bisa di atas pundak kayak gini. Kayak gini caranya. Yang ini kita dirikan loh, Pak. Nah, ini harus berdiri kayak gini. Dilihat. Oke? Kalau sudah berdiri, ini tinggal tempelin kayak gini. Nah, tempelin. Baru diangkat. Bentar. Bentar. Bang, tolongin. Tolong. Jangan ke belakang. Itu buat tutorial gagal total, Mang. Nah, kalau ngeliat video yang tadi, baru saya bisa bilang begini, Mang Iwan. Gimana? Jangan guru, ampun guru, jangan teruskan guru. Aku ikut kelak guru, tukang urut mahal guru. Udut terus. Iya. Aduh. Jadi itu mah kalau kata saya mah bukan tutorial untuk angkat semen, Mang Iwan. Terus apa? Itu mah tutorial buat matahin pinggang.